Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 KTI kelas 11 Sosum 2. Pada hari ini kita akan membahas tentang tradisi omet-ometan pada saat pandemi COVID-19. Sebelumnya, perkenalkan saya Olivia Widiani Putri dari nomor absen 27. Saya Fahira Monalufita, absen 35. Saya Pipit Adilawati, nomor absen 28. Saya Dwi Datasari dari nomor absen 14. Kata Ismaza, Cintai, pelajari, lestarikan budaya negeri. Halo semuanya, di sini kita akan membahas 3 bab utama. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua adalah pembahasan, dan yang ketiga adalah penutup. Nah, memasuki bab yang pertama yaitu pendahuluan, saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang masalah di video berikut. Nah, bagi teman-teman, pasti udah nggak asing kan dengan namanya Pulau Bali. Bali merupakan salah satu pulau yang ada di Indonesia yang sangat terkenal dengan adat istiadatnya. Bagi masyarakat di sana, menaati adat istiadat berarti menaati agama dan para leluhurnya. Namun pada saat COVID-19, ada beberapa adat istiadat di sana yang tidak memenuhi protokol kesehatan, sehingga bisa berdampak pada kesehatan bagi masyarakat. Salah satu tradisi tersebut adalah tradisi omet-ometan. Teman-teman tahu nggak sih apa itu tradisi omet-ometan? Nanti akan kita jelaskan di bab yang kedua. Nah, bagaimana sih respon masyarakat terhadap hal tersebut? Dan apa yang mereka lakukan di saat adat mereka yang harus dilestarikan ternyata tidak bisa dilakukan untuk sementara waktu. Di sini kita akan mengangkat 2 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana penerapan tradisi omet-ometan pada saat pandemi COVID-19, dan yang kedua adalah bagaimana dampak tradisi omet-ometan terhadap aspek kehidupan di masyarakat Bali. Tujuan penelitian kita adalah untuk mengetahui bagaimana festival omet-ometan dilaksanakan di saat pandemi COVID-19. Kita akan membahas tentang asal-muasal tradisi omet-ometan. Tradisi omet-ometan diperkirakan telah ada sejak abad ke-17. Menurut legenda, tradisi omet-ometan berasal dari masyarakat Kerajaan Putrioka di Denpasar Selatan. Saat itu masyarakat berinisiatif untuk membuat permainan tarik-menarik. Lama-kelamaan permainan ini semakin menarik dan berubah menjadi saling merangkul. Aksi permainan itu membuat suasana menjadi semakin gaduh. Kala itu Raja Oka yang setengah sakit merasa terganggu dengan suara kegaduhan tersebut. Namun saat dia keluar dan melihat festival itu, sakitnya mendadak sembuh. Maka sejak saat itu tradisi omet-ometan terus diadakan tiap tahunnya. Menurut beberapa cerita, tradisi omet-ometan pernah tidak diadakan, namun malah ada 2 babi besar saling beradu hingga mengeluarkan banyak darah. Menurut masyarakat sesetan, hal itu adalah pertanda buruk. Hingga akhirnya tradisi omet-ometan bukan hanya menjadi tradisi, melainkan juga penolak bala. Menindaklanjuti himbauan PPKM dari pemerintah Bali, tentu masyarakat Bali pun juga mengurangi aktivitas mereka di luar rumah. Namun, bagi masyarakat Bali, budaya bukan hanya budaya. Budaya adalah sarana mereka dalam beribadah, saran dalam menghargai leluhur, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana penerapan tradisi omet-ometan di tengah pandemi COVID-19? Pada masa pandemi COVID-19, masyarakat Bali tetap memilih untuk melaksanakan tradisi omet-ometan. Namun hanya tradisinya, tidak dengan festivalnya. Bahkan, selama masa pandemi COVID-19, dari tahun 2019 hingga tahun 2022, tradisi omet-ometan tetap dilaksanakan, namun disesuaikan sesuai dengan tingkat keparahan COVID-19 pada tahun tersebut. Bahkan pada tahun 2021, pada saat masyarakat COVID-19 berada di puncaknya, tradisi omet-ometan dilaksanakan hanya oleh 3 kelompok, yaitu 3 orang wanita dan 3 orang pria. Dan mereka melaksanakan rapid test, melaksanakan tes kesehatan, melaksanakan tes suhu dengan sangat ketat. Pembahasan selanjutnya adalah tentang dampak dari tradisi omet-ometan. Pengaruh dari tradisi omet-ometan terhadap perekonomian masyarakat dari Bali ada beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek pariwisata. Tradisi omet-ometan pasti menjadi sorotan ataupun menjadi daya tarik bagi masyarakat luar negeri ataupun dalam negeri untuk berkunjung ke Bali untuk melihat secara langsung bagaimana prosesi
tradisi omet-ometan tersebut dilakukan. Hal ini pasti menjadi daya tarik ataupun bisa menjadi penunjang bagi perekonomian masyarakat dari Bali. Selanjutnya yaitu tentang penjualan barang ataupun makanan, bisa dikatakan dalam penjualan sandang dan juga pangan. Banyaknya turis ataupun wisatawan yang datang ke Bali untuk melihat tradisi omet-ometan pasti membutuhkan sandang ataupun pangan untuk menunjang kegiatan berlibur mereka. Selama acara omet-ometan berlangsung, pastinya wisatawan memerlukan entah itu pakaian ataupun sandal ataupun hal lain termasuk kuliner untuk menunjang aktivitas mereka dalam menikmati kegiatan tersebut. Selanjutnya adalah industri kreatif. Tradisi omet-ometan seringkali diiringi dengan berbagai acara seni ataupun pertunjukan di mana hal tersebut pasti melibatkan banyak sekali seniman ataupun banyak sekali pengrajin dalam menunjukkan karya-karya mereka dalam mendukung UMKM ataupun mendukung potensi kebudayaan Indonesia dalam masyarakat luar negeri. Menjaga dan melestarikan budaya adalah hal yang harus kita lakukan. Namun menjaga keberlangsungan hidup bumi dan isinya adalah kewajiban kita. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Jangan menyerah apalagi mengambil jalan yang salah yang terlihat lebih mudah. T5 Semaza, Cintai, pelajari, lestarikan budaya negeri.